Oke, saya lihat lagi ya tentang perjalanan kita menuju Paskah, walaupun di gereja barat, di Protestan, di Katolik, Paskah udah selesai ya, udah kemarin tanggal berapa? 31 Maret ya. Nah, di timur kita masih karena kalendernya berbeda, jadi kita masih masa Prapaskah atau masa Lent ya. Yang kemarin sudah dimulai dari tanggal berapa? 18 ya. 18 Maret itu sudah masa Lent. Oke. Seperti ini 18 Maret. Lalu satu minggu pertama kita 18 Maret itu sudah puasa ya selama 40 hari sampai nanti tanggal berapa itu? 27 April ya kalau nggak salah. Jadi masa prapaskahnya sampai 26 April gitu. Nah, mulai dari 18 Maret ya, setelah Minggu Pengampunan itu hari Seninnya itu sudah clean Monday istilahnya, Senin bersih. Senin bersih berarti kita sudah siap, kita sudah mengampuni sesama kita ya, tanggal 17-nya ada Minggu Pengampunan namanya. Nah, setelah itu kita masuk masa Prapaskah mulai 18 Maret. Kemudian tanggal 24 Maretnya ya Minggu Ortodoksi, ini minggu pertama masa Lent. Ya. Nah, kemarin tanggal 31 Minggu Gregory Palamas. Setelah itu apa? Minggu Pemulihan Salib. Setelah itu Minggu Yohanes Klimakus ya. Setelah itu Minggu Maria dari Mesir. Nah, Minggu Maria Mesir ini kita belajar lagi tentang Mary of Egypt ini, Maria dari Mesir. Walaupun dia diperingati setiap tanggal 1 April ya. Nah, lalu nanti 21 April kita baca lagi kisah hidupnya. Jadi kita akan baca full ini ya. Atau nanti kalau di buku Inspirasi 7, kalian bisa baca bukunya itu di halaman berapa itu? Kalau buku di Inspirasi 7 itu halaman berapa ya? Wah, Minggu Maria dari Mesir. Nah, itu ceritanya lengkap itu di situ. Kalau nggak salah, sudah kalian baca itu ya. Nah, kok tadi ditanya kok bingung-bingung sih? Ayo, dulu dia itu kan di tugas mingguan keberapa itu? Nah, tugas mingguan ke-6 kan? Ayo, kisah hidupnya gimana itu? Hah? Halaman ini kan? Nih, Minggu Maria dari Mesir, halaman 58. Iya. Nih. Kalian udah lupa kali apa yang dibaca ini. Asal baca aja nih. Hah? Nih. Ini kenapa kok potong ini? Oke. Ya nih. Ya, Minggu Maria dari Mesir. Ini ngajar kita tentang pertobatan ya. Nah, kemudian kita masuk ke Minggu Palem. Nah, kita udah baca kemarin artikelnya ini, Minggu Palem, kemudian baru Minggu Paskah, ya. Oke. Nah, sekarang kita udah sampai ke minggu kedua masa Lent, yaitu apa? Minggu Gregory Palamas. Nah, Minggu Gregory Palamas kita baca Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12. Atau di buku Inspirasi Kalbu itu di halaman berapa? Hah? Minggu Gregory Palamas. Nah, ini dia. Ada kan? Nah, kita baca Injil Markus 12 ayat 1 sampai 12. Oke.
Nah, Minggu Gregory Palamas kita memperingati tentang selain Markus 2 ini, kita memperingati tentang sinergi dengan Allah. Ya, atau kita baca ini dulu sebentar ya. Sebelum ke Markus ini. Ini ya, Minggu Gregory Palamas. Kalau saya tanya, itu tutup aja nih. Kalau berisik, ya tutup aja dua-duanya. Kalau saya tanya, ini minggu keberapa? Kedua, ya, yang ini. Ibu Kesia paham ya? Ini kayak ada semacam perjalanan ke Paskah. Kita mulai dari masa Lent. Lent itu ada 40 hari atau 5 minggu, ya. Nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Pakai kursi aja, pakai kursi. Ya. Nah, ini kita udah sampai perjalanan kita udah sampai ke minggu kedua ini, guys ya. Minggu Gregory Palamas, ya. Sebetulnya ini sudah dibaca waktu tugas mingguan itu. Tapi kita ulangi lagi ya. Coba baca Arvin yang keras. Kali kita menghadapi tantangan besar, kami tergoda untuk bergerak dan melakukan diri. Beberapa orang bahkan mencoba menjadikan dengan sebagai cara untuk melarikan diri dari kesalahan dunia dan keterbatasan kita. Ya. Salah dengan cara berpikir adalah bahwa Yesus telah menjadi bagian dari dunia kita dengan pikir yang sama manusiawi dan kita. Dengan demikian, dia telah memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam keselamatannya sebagai manusia seutuhnya. Kita tidak perlu melepaskan diri dari kemampuan kita untuk mengalami hidup kita. Jadi kita memperingati Saint Ignatius Palamas, seorang muslim dermawan dan jauh pada abad ke-14. Dia dikenal terutama karena membela pengalaman para kawan Hesychas yang melalui doa dan mendalam dalam hati dan perkataan memampukan untuk melihat Tuhan dan tidak diciptakan dan dilihat oleh saudaraku pada saat aktivitas Tuhan berkabut. Gregorius mengajarkan bahwa kita dapat sungguh berpartisipasi dalam menerima sebagai Kristus. Dia menyatakan bahwa mengundang Allah tidak berarti memiliki gagasan tentang dia, tetapi kesatuan secara pribadi dengan dia oleh Tuhan. Iya, jadi kita memperingati Palamas pada minggu itu. Selain tadi kita baca ini tentang minggu orang lumpuh ya, tapi kita juga memperingati tentang Palamas yang mengajarkan tentang bahwa kita bisa berpartisipasi dalam energi ilahi sebagai pribadi yang ya. Jadi kita bisa menyatu dengan Allah melalui kasih karunia atau energi Allah. Jadi kalau ditanya anugerah Allah itu apa? Anugerah Allah itulah energinya Allah. Energinya Allah itu apa? Itulah karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya. Jadi kita diselamatkan, ya, dikuduskan, dipersatukan oleh kasih karunia Allah atau energi Allah. Nah, itu sudah dikerjakan melalui sang anak tadi. Jadi, gimana caranya kita dapat energi Allah? Melalui Kristus. Ya, coba baca lagi. Hal ini berarti menjadi bercahaya dengan dunia ilahi, seperti besi yang dikeluarkan dalam api dengan cara yang besar dalam tubuh, jiwa dan roh seseorang sebagai berbagi dalam kehidupan Tuhan, bukanlah sebuah pelarian dari dunia itu atau kemanusiaan kita, melainkan kemenangan dunia. Jika semua itu tampak agak abstrak, pikirkanlah tentang orang lumpuh dalam tes Injil kali ini. Kristus tidak hanya mengampuni dosa-dosanya, tetapi juga menyembuhkan kelumpuhan tubuhnya dan memerintahkannya untuk bangkit.
mengangkat tempat tidurnya dan berjalan. Perjumpaannya dengan Tuhan tidak terbatas pada pikiran simbol-simbol. Tidak, Tuhan mengubah seluruh kehidupan orang itu, tubuh, jiwa, dan rohnya. Iya, nah ini kita masuk tentang orang lumpuh dari Markus 12 itu ya. Terus? Selama masa Paskah, kita ingin agar dia juga mentransformasikan diri kita. Itulah sebabnya kita berdoa, berpuasa, menunjukkan kebutuhan hati kepada orang yang membutuhkan, mengampuni musuh-musuh kita, mengakui dosa-dosa kita, dan mengalahkan diri kita kepada Tuhan dengan cara-cara dan praktis dan nyata. Jika dilakukan dengan integritas, tindakan-tindakan ini melibatkan setiap dimensi dari diri kita. Kita tentu saja tidak dapat melakukannya tanpa menggunakan tubuh kita. Hal-hal tersebut bukanlah pelarian dari kenyataan, tetapi merupakan cara-cara yang membuat kita dapat berpartisipasi secara lebih penuh oleh kasih karunia di dalam kehidupan total Allah. Semua itu adalah disiplin yang melaluinya kita dapat mengenal dan mengalami Allah dalam setiap aspek keberadaan kita. Melalui semuanya itu, Tuhan kita menguatkan kita untuk bangkit, mengangkat tempat hidup kita dan melangkah maju ke dalam kehidupan yang kudus. Kehidupan yang untuknya dia menciptakan kita sejak awal. Kristus memanggil kita untuk mengalami dan mengenal keselamatannya dengan cara-cara yang praktis dan nyata, yang menjangkau ke dalam hati kita hingga bagaimana kita memperlakukan sesama kita setiap hari. Dia bahkan memberi kita makan dengan tubuh dan darahnya sendiri sehingga hidupnya menjadi milik kita saat kita hidup dan bernafas di dunia yang kita kenal hati. Yang kita kenal ini. Perjalanan Prapaskah mempersiapkan kita untuk mengikuti Kristus menuju sesamanya di mana? Sudah? Kamu baca sampai mana? Oh, bawahnya. Di mana dia menginjak-injak maut demi maut karena kita lemah dan lumpuh oleh dosa-dosa kita. Kita membutuhkan minggu ini untuk membantu kita menemukan kesembuhan yang diperlukan untuk merangkul kehidupan baru yang telah dia bawa ke dunia melalui kebangkitannya. Kita membutuhkan praktik-praktik Prapaskah karena berbeda dengan kemuliaan yang dia panggil, kita semua masih terlalu banyak seperti yang orang lumpuh sebelum kesembuhannya. Kelemahan kita di hadapan dosa dan nafsu yang biasa kita lakukan seringkali tampak lebih nyata bagi kita daripada energi kita yang kasih yang membawa kesembuhan. Mungkin hal ini disebabkan karena kita memiliki lebih banyak pengalaman tentang kehancuran kita sendiri daripada persatuan pribadi yang mendalam dengan Allah. Namun kabar baiknya adalah bahwa pengenalan pribadi yang sejati akan Tuhan tersedia bagi kita semua dengan memanggil dia di dalam kebenaran hati dari hati kita. Tidak peduli seberapa sibuknya hidup kita atau seberapa berkesulitan dunia di sekitar kita, kita dapat berdoa, doa puja Yesus dalam kebeningan hati, bahkan ketika kita melawan hawa nafsu kita dan mengalahkan kembali hidup kita kepadanya melalui pertobatan. Kita melakukannya, kita akan membuka diri kita kepada kasih karunia-Nya sebagai manusia seutuhnya. Kita tidak akan meninggalkan atau melarikan diri dari dunia, tetapi kita akan mengenal siapa kita keselamatan dalam hidup kita sendiri. Sungguh, kita akan mengenal Dia, dan tentunya itulah kehendak Tuhan bagi kita masing-masing di minggu yang susah, di musim yang penuh berkat ini. Iya. Jadi ada dua hal ya. Kalau kita ringkas, berarti kalian bisa ringkas apa ini? Ayo. Tentang Palama. Jadi kalian ringkas ini. Palama bicara apa ini? Hah? Nih, kan tentang Palama. Berarti kalian bisa ringkas apa? Oh, kita dapat sungguh-sungguh berpartisipasi dan menyertai selain ibadah itu, ya kan? Nih, kamu bisa kutip ini. Oke, coba baca nih. Nih, baca. Terus ini.
Theophilus mengajarkan bahwa kita dapat hidup berpartisipasi dalam energi ilahi sebagai pribadi-pribadi yang utuh. Dia menyatakan bahwa mengenal Allah tidak hanya berarti memiliki gagasan tentang Dia, tetapi dipersatukan secara pribadi dengan Dia oleh hati karunia. Jadi kita bisa mencapai teosis melalui nanti satu lagi ya kan. Yang kedua Pak, nih tentang orang lumpuh itu, ya kan? Pelajaran apa dikatakan di sini? Kristus iya, tentang orang lumpuh. Kristus tidak hanya mengampuni dosanya, tapi juga Pak, menyembuhkan kelumpuhan tubuhnya. Dia perintahkan untuk bangkit, mengangkat tempat tidurnya dan berjalan.